Jadi dari sisi kesehatan, sisi ekonomi di Rokosin ini ya pertama ya kalau kemarin kayak kita mah biasa konsumsi bisa menikmati ya kesehatannya juga ya alhamdulillah bisa menjamin lah mereka gitu. Dan satu lagi tambahan, ketika memang kita minat nih untuk harga lebih murah gitu bahasanya, itu nggak diharuskan kita harus ngembangin juga dari orang atau menggunakan, karena pilihannya kita mau jadi penikmat ya silahkan, mau jualan silahkan, mau ngembangin, karena tiga-tiganya ini ya nggak salah gitu. Berarti saya emang pengennya sambil menikmatin sambil jualan, nggak dilarang gitu, silahkan. Saya mau pengen ngembangin juga, pengen nambah penghasilan gitu kan, silahkan. Saya mau penikmat aja, saya mau rokok aja gitu, cuman pengen harganya lebih murah, silahkan. Jadi nggak diharuskan untuk ketika minat bermitra itu harus jualan, enggak, harus ngembangin, enggak. Pilihan tiga pilihan ya. Kalau penikmat tahu terus penjual tahu. Nah, sekarang kalau pengembangan itu, nah sebenarnya itu mudah atau sulit Pak? Sebetulnya enaknya mah digambar ya. Untuk pengembangannya sebetulnya kan lumayan bor gitu. Apa namanya ya? Kita kan nggak menikmati, hanya menawarkan gitu ya, menawarkan agar mereka itu ya tidak minat menjadi minat gitu kan. Itu susah tidak sih gitu, karena sebetulnya kan kalau menurut saya kayaknya itu kalau di segi ekonomi itu kayaknya itu adanya di situ deh, di pengembangan ya. Apalagi tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya bisa. Apalagi tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya. Nah, itu Pak. Sebenarnya kan Organisasinya. ya justru itu caranya seperti apa gitu. Saya gini aja, perjalanannya Kang Nur ini kan saya juga sudah tadi dengar semuanya. Tapi lagi diambilin sepeda kan. Tapi bisa gitu seperti itu. Nah, kan itu ada ilmunya dong, ada caranya, ada apa trik-triknya kan gitu. Nah itu apa dulu sih? Nggak bisa dicabut dulu. Paten itu. Paten. Oke, mau mulai dulu mau bor. Ya nanti justru kan ini untuk pengelolaannya. Jadi mau ajak Sebetulnya mah skemanya mah nggak jauh beda dengan kita berjualan. Akan tetapi kalau berjualan kan kita hanya sebatas jualan beli, Iya. gitu kan. Tapi kalau ini lebih ke aset, gimana kita Ini teman bor apa gitu, bukan bor teh, bukan bor gitu lepek. Ini dari propos. Nah ini propos. saya sih jelaskan sedikit ya terkait sekilas tentang pengembangan. Saya bilang skemanya nggak jauh kayak jualan, cuman kalau jualan itu kan sebatas jual beli. Kalau ini kita berbicara masalah aset. Contoh misalkan, abang siapa namanya? Tio. Tio. Kang Tio. Ini kan Bang Tio nih. Misalkan satu, abang sudah penikmat rokok Zin, kemudian sudah terdaftar juga di perusahaan. Nah, saya ingin mencoba berjualan ataupun mengembangkan misalkan. Otomatis kan secara tidak langsung yang namanya kita menjalankan sudah ada niatan, kemudian dimulai dengan sebuah gerakan, berarti kan menawarkan tuh. Dari sekian banyak orang itu masa sih nggak ada yang minat, pasti ada yang minat kan gitu. Namanya juga berjualan, nggak jauh beda dengan pengembangan ini sih. Nah misalkan dari teman kerja ada nih, kita kenalin ada 5 orang nih yang minat. Dari 5 orang ini gitu kan, satu minatnya kenapa, karena emang udah rutin. Kemudian Bang Tio tawarkan pengen harga lebih murah nggak, kan gitu. Ini kalau ke pengembangan nih gitu, beda halnya kalau jualan kita ngambil selisih kan pasti beda caranya. gitu kan. Pengen harga lebih murah nggak, memang kalau dari segi keuntungan kita nggak bisa ngambil gede gitu. Yang tadinya kita 2.000 bisa jadi hilang karena ini sudah bermitra dengan kita.
customer itu biasa jadi mitra gitu. gitu kan. Nah kan dari sekian banyak teman Bang Tio nih ada yang minat 5 orang dengan insya Allah misalkan dia gabung pakai pendaftaran segala rupa gitu kan, dengan konsumsi dia sebulan sehari sebungkus berarti kan sebulan 30 bungkus 30 poin. Nah ini dapat 3.000 Per orang. yang tadi dikali 100 rupiah itu kan ya. Nah Bang Tio sama kan bisa konsumsi dapat 3.000. Nah, berhubung ini nih yang mengenalkan Bang Tio gitu kan, naik dari sini 3.000 tanpa ngambil hak ini dia nggak dapat percuma sih. Tapi kalau misalnya ada 5 orang berarti kan di sini tambah 15.000. Nah yang tadi saya bilang di sini 6.000 terus naik ke 15.000 tuh ada orang di sini Di bawahnya kita gitu ya. gitu. Nah, terus ada lagi bonus tambahannya, royalti dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih di kisaran 28 ribuan. Dari 5 orang tersebut. Kecuali memang ini penikmat, bahkan nggak tahu kalau di tempat kerja lingkungan ada yang nyobain tanpa dia sadari. Sebetulnya mah contoh kita ke tempat lingkungan ada rokok yang berbeda, kita beda sama orang lain. Rokok apa sih itu, kita nggak nawarin sebetulnya, cuman dia pengen tahu rokok apa, nyobain enak, belinya di mana sih kan gitu. Itu sebetulnya tanpa promosi, kita kerja nggak maksimal itu sebetulnya. Kalau misalkan kita mau niat tuh, cuman kalau kita lebih maksimal, emang kita nih kenalin aja, maka kita mengenalkan gitu. Tapi kebanyakan fakta di lapangan, orang yang tadinya penikmat, terus dia diminta rokok sama temennya, dia tertarik untuk ngejalanin. Ini temen kita pengen beli, akhirnya udah ente aja yang nyetok, akhirnya berjualan gitu. Itu fakta depan banyak seperti itu. Nah dari awal jualan itu kan banyak konsumen dia, dan saya arahkan ke sini. Memang dari keuntungan dia berkurang, tapi potensi untuk timbul dari sini, karena dari sini bisa melahirkan Cabang lagi. Tutu di kabut. melahirkan cabang lagi. Kenapa? Karena ini bisa mengenalkan lagi ke sini. Orang lain. Misalkan lahir 70 orang perokok di sini nih. Entah itu dari mana, bahasanya dari mana tuh, dari teman ke teman, lahir 70 orang perokok gitu kan. Nah ini bukan segini lagi, ini di kisaran 8 sampai, ini penikmat aja yang sehari sebungkus. Kita mah kerjanya bahasanya ngirim rokok ke para penikmat udah. Itu mah dia mau ngejalani lagi atau enggak, kita mah kerjanya ngirim rokok yang memang hari ini salah satu yang jadi percontohan Kang Romi. Dia awal fokus ke situ, kemudian seiring berjalannya waktu beliau masuk ke situ. Ada buktinya sekarang ya. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini udah ada contohnya di perumahan Ria Persada Indah yang telah menjalankan bisnis ini dengan sistem jaringan yang telah barusan dijelaskan oleh Kang Nurdin seperti itu. Nah mungkin untuk pembahasan di sini kita lanjut lagi, dan juga mungkin dari Kang sekarang gantian nih dari Kang Nurdin kan udah tadi memberikan apa masukan materi juga, kasihan juga kan kita cuma mendengarkan edukasi ini. Ya, iya Kang Nurdin break dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu. Kita ganti materinya dari Kang Romi ya, supaya komunikasi jalan juga, dan juga ya gantian lah, intinya ada breaknya juga gitu. Dan jadi contoh juga yang tadi saya Yang mukanya ini kan contohnya itu Kang Romi gitu. iklan ibu. Oke. Yang ini nanti kita lanjut lagi pembahasan jaringan. Mungkin ini jaringan kita sama-sama kita pahami, kita pelajari bareng-bareng karena di situ ada potensi nilai yang Jadi cara ininya apa? Kalau kayaknya kalau di Jatim kayak multi level gitu ya. ya Betul. MLM, Ya. marketing level. Cuman yang tadi Ada saya bilang, perbedaannya dari mana? perbedaannya itu orang ini nggak diharuskan Iya. Ada ya? untuk nyari lagi, Oh, Tidak diwajibkan. karena kan ini kita yang maunya, bukan dia yang maunya, kita yang mau. Berarti kan kita yang harus nyarinya, kecuali ini yang maunya. Karena apa? Contoh
ini saya nih, ini saya, ini yang di atas saya. Kalau saya kesini udah besar. Nah, beliau ini yang mengenalkan nggak sebesar saya, tapi bonus mendapat, cuman dari segi nominal masih besaran saya. Oh gitu. Nah, kalau mobil yang biasa kan semakin ini banyak kan yang atas semakin Nah, ini semakin kan? iya, semakin tinggi. Kalau jadi contoh misalkan Bang Tio di bawah ada Bapak, Bapak di sini nih udah marak-mak kalau bahasa Sundanya banyak. Bang Tio baru segini. Kalau dari segi bahasa struktur memang benar, Ya, hampir di ke atas. atas, ya, ke Tapi atas. kalau dari segi penghasilan masih besar. Jadi nggak ngerugiin kan? Iya. Ya, karena memang ini kerja kita. Yang kerja lah. Siapa yang kerja lah? Apa yang kerja Siapa ya, yang dia mau hak. kerja dia menikmati Dia lebih, hasilnya, gitu kan. Ya. Jadi nggak kan kalau yang biasa kita dengar, Iya, kalau yang biasa yang modelnya seperti ini, biasanya yang paling atas tuh istilahnya kalau udah dapat di bawah santai aja itu. Tinggal ngongkang-ngongkang kaki ya. Ngalir tersendirinya terus Ya. semakin besar, semakin banyak semakin besar Ya. gitu. makanya ada bahasa, aduh saya terlambat masuk. Gitu. Kenapa nggak dari dulu kan gitu? Ya. Tapi kalau di sini mah enggak, karena ada yang jauh di bawah saya, itu penghasilan hampir mendekati. Bahkan di bawah saya ada yang lebih dari saya. Salah satunya bisa saya contohkan kembali lagi Kang Romi, hitungan dengan saya hitungan tahun, baru setahun. Tapi bisa ngejar orang-orang atau rekan-rekan Bang Romi yang udah lama di sini gitu. Berarti Kang Robi udah di atas UMR ya kalau Ya, udah di atas UMR kan? kalau bahasa bergabung kan dengan tim saya itu kan baru, hitungannya baru. Tapi dengan orang lama yang gabung di saya, dia bisa nyalip gitu dari segi nominal mah. Gitu. Berarti kan bukan masalah saya terlambat masuk Iya. atau enggak. Mau Gitu. nggak kerja? Ya, itu. Ya. Mau enggak gitu. Gitu Semangat silakan kerja. Kang Romi. Oke. Nah, lanjut aja dari perjalanan tadi kan kita udah dari Kang Romi 2018 sampai ke 2021 dari mulai meninggalkan pekerjaan kemudian beralih ini kan awal mulanya itu Kang Romi dari punya penyakit ya, punya penyakit mencoba menikmati produk kemudian beralih di situ menikmati kemudian beralih ke bisnisnya terjun ke bisnisnya ini karena tertarik karena udah menikmati udah merasakan potensi dan juga khasiatnya kemudian Kang Romi juga menjalankan bisnis ini sampailah sekarang ya mungkin bisa dilanjut yang tadi dari 2021 ya. Nah, 2021 sampai bisa memetik buahnya gitu kan. Kan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Benar Kang Romi? Kang Nurdin? Benar karena mereka sudah benar-benar menjalankan dan juga real nyata ada rasakan terbukti lah gitu kan di situ. Silakan untuk Kang Romi. Nah, balik lagi ke Perjalanan ya. perjalanan tadi ya. Ya sebetulnya kita juga kan intinya harus ada impian lah kesannya, harus punya impian. Kalau kata leader saya pribadi, beliau mengatakan perjelaslah impian kita kalau kita berhasil. Ya kan kita mau tujuan, salah satu contohnya kita pengen punya rumah misalkan. Nah itu suatu impian kita. Nah di sini kita harus buktikan ya cara karakter kerja kita, keseriusan kerja kita. Satunya di Sinerbal awalnya mungkin saya sempat gagal karena saya belum punya impian, karena hanya ingin menikmati dari kesehatan. Nah mungkin di situ juga saya belum ada jalan buat meraih. Nah kebetulan alhamdulillah di 2021 saya dikenalkan lagi, diajak lagi, ayo kita bergerak lagi ke Sinerbal. Awalnya saya menolak, di bisnisnya menolak karena saya udah sempat gagal. Nah, saya udah nyaman dah di tempat kerjaan saya. Cuman udah bang, ini kan sebagai sampingan awalnya saya, sebagai sampingan. Seperti Kang Romi sama ya, Ya. awal mulanya itu Ya, dari ya. sampingan. Udahlah saya bikin sampingan aja. Setelah saya hari Minggu saya libur kerja, saya jualan ke warung-warung. Tanpa kita sadari, alhamdulillah makin nambah, makin naik omset. Aduh,
Nah awalnya kita kayak udah kena kesannya ditipu orang lah, diiming-iming. Cuman saya komitmen tadi sadis lah rasanya bahwa saya itu bisa membuktiin. Soalnya biar gimana pun saya tuh nggak ada penghasilan dari kerjaan yang lain, hanya di rokok. Ya mau nggak mau saya harus bener-bener disiplin dan sabar gitu. Seiringnya berjalan, alhamdulillah saya dipertemukan sama Anurdin di 2021 bulan Desember. Alhamdulillah saya jalanin sampai sekarang, saya sudah bisa menikmati hasilnya dari kerja. Ya awalnya saya cuma berjualan. Nah di situ omset saya udah lumayan, baru saya lari ke sistem yang tadi mengembang lah. Karena kita tidak hanya cukup punya omset, tetapi kita harus punya aset. Karena di Sin Herbal ini bukan bisnis sementara, tapi bisnis berjenjang. Bahkan ada ahli warisnya. Akan tetapi kalau kita tidak punya aset, mungkin itu hanya sementara. Mungkin setahun 2 tahun udah. Tapi kalau misalkan kita udah bikin aset, kayak tadi kita perkenalkan ke orang-orangan, bahkan kita jelaskan dari segi usahanya, ya mungkin orang itu juga tertarik. Nah itulah aset kita. Nah nanti dimana kita udah istilahnya nggak ada, tetap kan yang di bawah kita kan lagi berjalan. Nah itu yang tidak akan hilang. Penghasilannya itu kalau sudah jadi aset. Tetapi kalau hanya omset, contohnya saya, ketika saya tidak keluar, tidak mengirim ke warung, otomatis saya tidak dapat omset. Nah di situ tidak ada penghasilan. Tapi kalau misalnya kita udah punya aset, omset kita ada, kita udah bikin aset, kita dijalanin. Hanya orang tersebut yang jalan, walaupun itu nominalnya nggak terbesar orang yang kerja itu kan ya, tapi kan itu biasanya udah jadi aset kita. Ya mudah-mudahan pembahasan dari Anurdin itu jadi motivasi buat kita semua para subscriber yang mudah-mudahan tertariklah di bidang bisnis Papua Sin Herbal ini. Soalnya bagi saya sangat luar biasa gitu. Karena tanpa harus punya modal, yang penting kita ada kemauan buat menggapai impian. Dan mungkin cuman segitu doang.